Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Look at this. Aku lagi pakai hijab, warnanya aku suka banget. Thank you ya, udah ngasih aku hijab, aku suka banget warnanya. Sekarang kita mau belajar pakai gamis ya. Ini one day aku pakai pakaian syari lagi di rumah, and maybe aku bakalan pakai terus pakaian syarinya. Oh ya, aku mau beresin pakai kasut. Sini kita bakalan lipat pakaian semuanya, rapiin, masukin ke dalam sini. Pakaiannya tuh ini guys, banyak banget tuh. Sini juga kita bakalan taruh situ. Jadi ini dia penampakan kamar aku guys. Aku nggak tahu mau bilang apa, karena aku masih awam banget nge-vlog untuk YouTube ini, karena udah lama nggak nge-vlog gitu ya, dan aku males banget ngedit. Aku males banget ngedit guys, jadi kita nge-vlog seadanya aja ya. Aku cuma mau curhat ke kalian deh. Ternyata kalau kita benar-benar pengen berubah itu, semuanya bakalan ngedeketin kita. Dan apapun yang kalian lakukan tuh akan terasa nyaman, tenang. Oke, temenin aku ya, karena aku nggak edit, no cut, no edit. Temenin aku buat rapiin isi lemari aku. Ini hijab-hijab akan aku bawa ke asrama ya, kita siapin. Ada hijab pasmina juga. Cincin by Mirah Berlian, jangan lupa ya order guys teman-teman. Ini cincinnya tuh dari Mirah Berlian, jangan lupa order. Makanya kita mau rapiin semuanya ini, kita buat jadi serapi mungkin teman-teman. Dan aku juga lagi belajar, aku lagi ringkes bab per bab dari buku yang kurikulum 2013 tuh kelas 1. Ini ada juga buku bahasa Inggris ujian sekolah, ada juga buku bahasa Inggris, ada juga masih ada juga banyak ya. Totalnya mungkin ada 10-an buku yang aku lagi perdalam teman-teman untuk modul pengajaran bahasa Inggris. Ini untuk paket C sih. Oke. Ini dia buku bahasa Inggris yang aku lagi perdalam teman-teman. Wait, lagi ya. Rencananya aku mau besok kalau pulang itu pasangnya stiker dinding di kamar. Soalnya itu dinding-dindingnya udah pada terkelupas. Aku kalau tidur nggak nyaman, teman-teman ya. Karena menurut aku pernah dengar juga di channel-channel orang lain yang memotivasi orang, kalau misalkan kita pengen berkarya lebih bagus, kita pengen buat hidup lebih enak, menjalani hidup dengan tenang kesehariannya, itu berawal dari rumah teman. Jadi kalau rumah kita bersih, rumah kita nyaman, rumah nggak harus bagus ya, rumah itu harusnya bersih yang pertama, terus nyaman. Nah jadi aku pengen pasangin stiker, tapi pelan-pelan, enjoy teman-temannya. Untuk sementara aku lagi fokus buat belajar perdalam bahasa Inggris aku, karena untuk di kampus yang aku masuk ini, yang sekarang SD itu ya, aku ngambilnya tuh yang ngambil gelar aja gitu loh. Aku nggak ngambil yang kayak memperdalam ilmu, enggak. Aku ngambil yang formalnya aja gitu.
Jadi kalau di SD atau Institut Sunan Due itu kita bisa ngambil ada dua jenis. Untuk bahasa Inggrisnya yang keguruan itu ada dua jenis, ada yang regular dan ada yang non regular. Jadi kalau regular itu adalah kampus memberikan kebijakan kita itu kuliahnya tuh full gitu, full day. Tapi kalau non regular itu kampus itu memberikan kebijakan kita bisa kuliah seminggu tuh 3 kali atau nanti diaturin jadwal. Nah, aku ngambil itu teman-teman. Kuliah tetap kuliah, kita nunggunya juga tetap 3 tahun. Skripsi tetap skripsi juga. Oke, ini udah 5 menit, mungkin aku eh, karena aku malas banget ngedit ya teman-teman, karena aku lagi sakit juga, dan aku tanya ke orang yang bisa gitu kan ya, katanya itu aku kena sihir. Kita duduk dulu ya, duduk dulu. Oke, jadi duduk dulu teman-teman. Jadi gini, katanya orang itu, aku nggak tahu dia tuh, kita bahas-bahas sedikit ya. Jadi orang itu capek pegang HP terus di sini. Jadi orang itu bilang ke aku, nelpon nih, tiba-tiba nelpon gitu. I don't know, aku nggak tahu, tiba-tiba dia nelpon ke aku, bilang kalau misalkan Mbak, ternyata Mbak itu kena santet. Gitu. Aku kan kaget gitu loh. Orang jauh bisa masih peduli sama aku gitu loh. Dan ini aku lihat di beberapa video Mbak kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Aku nggak pernah mau percaya tentang adanya sihir, santet, dan etc. whatever, because I believe ada Allah gitu teman-teman. Kalau waktunya meninggal ya udah meninggal aja sih gitu. Kita udah di hidup ini, kita udah pastiin kita membawa amal yang baik gitu. Why not? Kalau mau meninggal sekarang pun atas izin Allah ya whatever, serah. Nah, terus singkat cerita orang itu terus nelpon ke aku gitu loh. Mbak, mau nggak beli santet gitu. Terus aku bingung dong, emang santet itu kayak gimana sih gitu. Terus dibilang ke aku, santet itu kamu bisa nyakitin orang yang nyakitin kamu gitu loh. Terus tiba-tiba ada Bang Adam, saya dulu. Siapa? Thank you. Jadi um, aku tuh bingung gitu loh, ada orang yang peduli. Jadi setiap aku posting video di YouTube itu ada orang yang peduli dan ganjel gitu. I mean, dia bilang kayak, Mbak, kayak ada yang ganjel gitu di videonya gitu. Atau dia nelpon kayak, Mbak, aku tuh dari sini, aku mau bantuin Mbak gitu. Aku nggak bisa ceritain karena kemarin ceritanya gak jelas. Oke, singkat aja deh intinya. Emang harga santet berapa? Kan aku nanya ya, harga santet berapa Mbak? Segini katanya, tahu nggak berapa? 20 juta, 40 juta gitu. Kaget kan? Mungkin dikira channel YouTube aku tuh udah besar gitu loh. Tapi kan channel aku kan kecil ya, mungkin dikira uh, udah monet kayak gitu ya. Belum anjir, belum, Masya Allah, belum. Jadi dia mintain aku 20 juta buat nyantet, buat balas orang yang nyantet aku gitu. Terus aku bilang, aku nggak punya duit kayak segitu. Terus dia bilang, kenapa bisa disantet kayak gitu, rupa bola matanya tuh pucat banget gitu, rupa gerak geriknya, hawa rumahnya, semuanya tuh jelek banget. Akhirnya aku cerita, oke, jadi dulu aku tuh punya kenalan. Untuk sekarang bukan temen ya, aku ceritain, aku tuh kasih dia tuh modal usaha. Modal usahanya itu sebesar ini, aku kasihnya bertahap tapi kan lumayan. Setelah itu dia kasih per bulan, kita bagi keuntungan. Keuntungannya sama rata tapi lebih banyak dia. Lebih banyak dia karena dia yang kelola dan juga harus bayar bayar karyawan dong. Alright. Kita singkatin lagi ceritanya kayak kelamaan. Terus kalian tahu dia itu kabur. Kabur dulu nih, belum nyicil guys, belum nyicil.
kabur dulu, kabur 2 bulan. I remember sampai sekarang 2 bulan dia kabur guys, nggak ada. Karena aku bertanggung jawab sama uang paman aku. Paman aku tuh nitip 5 juta, nggak banyak sih, cuma 5 juta aja. Tapi aku yang banyak gengs, sekitaran 30-an. Singkat cerita pokoknya orang ini datang ke rumah aku, tahu nggak dia datang kayak gimana anjir? Aku nggak sebut nama ya. Jangan bacot, jangan bacot, jangan bacot. Jangan mau masukin aku ke penjara because nah, aku nggak sebut nama kamu, your name ya. Aku nggak sebut nama kamu. I not take your name. And then kalian tahu dia tuh bawa RT aku gitu. Haruh-haruh kadus aku ke rumah aku loh guys. Gimana perasaan kalian? Aku kaget banget dong. Aku aja tuh nggak pernah mau ke rumah dia bawa RT kadus. Ternyata dia bawa RT kadus ke rumah aku. For what? Ternyata buat ketemu sama aku. Kok kebalik gitu loh. Aku mikirnya I can't believe this. I can't believe this. Dia bawa RT ke rumah aku dan bilang utang anak aku. Seharusnya aku dong yang marah. Nah mungkin orang-orang yang nonton video aku itu kan kita nggak tahu ya, bukannya sombong atau gimana, ada orang Jawa, Sunda, jadi aku terus-terusan curhat, jadi itu kasihan gitu. Emangnya yang mana sih orangnya itu? Kok orang Lombok ada yang kayak gitu? Kok bisa dia itu ada di sini? Kan kita terkenal, famous dong, nggak sombong, kita nggak sombong, kita banyak kawan, kita nggak pernah cari musuh. Dia nanyain aku, emang orangnya yang mana Indah? Yang mana orangnya? Aku kasih tahu dong, yang ini pak, dia tuh giniin aku. Oke sekarang diarahin aku, kamu fokus agama kamu perbaikin, kamu pakai hijab, apapun yang kamu rasain tahan aja, nggak usah berobat kemana-mana, itu ngabisin duit. Aku bisa nyantet orang, kamu nggak usah bayar, kalau aku mau aku santetin orang itu. Nah orang itu bilang kayak gitu ke aku, dan dia tuh aku nggak pernah kasih dia duit loh sepeser pun. Dia telepon aku, sabar aja, kalau emang orang itu bener kabur ambil uang kamu nanti dia dapat ganjaran. Kamu nggak perlu ikhlasin, kalau nggak mampu nggak usah ikhlasin dah. Itu uang kamu, hasil kerja keras kamu. Apalagi kita nggak pernah ngelonte gitu kan guys. Kita nggak pernah ngelonte. Itu hasil dari uang toko aku yang dulu. Dan kalian tahu, aku tuh sabar nunggu sampai tahun ini 2025 akhir tahun masih belum bayar guys. Oke, it's okay, nggak apa-apa kalau kamu itu nggak mau bayar hutang kamu, nggak apa-apa banget. Tapi aku lagi butuh duit loh, buat makan aja aku tuh sulit banget. Kamu kira aku kaya? No, karena sedikit orang kaya di dunia ini. Dan cerita lucu sedikit, intermezzo ya, biar nggak terpaku. Kalian tahu? Dia tuh kayak kalau aku tuh nggak posting di sosial media itu kayak nanyain gitu, kayak pakai akun fake gitu, akun fake yang halo cantik gitu. Oh ya, dan aku juga pernah dirayu sama suaminya Ted gitu ya, suaminya Ted itu yang nggak bayar utang, pernah aku dirayunya. Tapi kan aku tuh kan udah nikah 3 kali guys, aku tuh udah puas, kikuk-kikuk itu udah puas aku guys, udah puas gitu. Kalau aku mau pun ada lebih ganteng, mau yang harem ada, yang halal ada, mau nikah apapun ada gitu loh. Tapi itu dia rayu aku, putih sih putih, tapi kan ya namanya kita kan butuh duit kita gitu loh, bukan butuh gituan. Dia rayu aku biar kayak gini kayak gini kayak gini, tapi aku nggak mau, sorry, it's not my level. Level kita beda guys. Oke, aku juga pernah ngutang. Aku juga pernah ngutang di bank 10 juta guys, 10 juta, tapi aku bayar, aku berusaha untuk bayar, dan gak ada satupun orang yang ngebantuin aku buat bayar, tapi mereka bantuin aku buat lunasin, kayak ngejual barang-barang aku, karena posisinya waktu itu aku lagi sakit. Oke. Terus
si Ted ini tuh itu nggak pernah mau bayar hutang. Aku lihat di sosial media dia bahagia banget, dia pergi liburan, pergi ini. Pas aku tanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mbak, masih ingat aku enggak? Sehat kah? Sehat-sehat ya, kan doanya bagus ya, sehat-sehat ya mbak. Doa aku bagus dong. Sehat-sehat ya mbak, mbak ingat aku enggak? Oh iya, gimana dengan cicilan hutang itu mbak? Karena aku udah kasih keringanan buat ngerubah posisi dari uang yang aku setor itu jadi posisinya itu jadi hutang. Kurang baik apa aku coba guys? Terus masih disantet sampai sekarang gitu loh. Kurang baik apa? Aku kasih dia minta modal usaha ke aku. Aku kasih dia modal usaha. Terus nanti untungnya tuh udah kita bagi dua, bahkan dia lebih banyak dari aku. Modalnya mau dimakan. Oke, sekarang aku bilang orang ini penipu. Tapi dia itu gak terima kalau dia tuh penipu. Terus aku harus bilang dia apa? Masa aku tuh relain gitu duit aku? Oh iya iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, duit aku nggak apa-apa, ambil aja, ambil aja, ambil aja. Gak mungkin. Secara logika itu duit kita, pinter dong. Masa kita mau diinjak-injak? Apalagi sekarang aku udah ada buat bela diri, aku ada kuasa buat bela diri. Ngapain kita mau diinjak-injak? Aku nggak bisa jelasin serius, karena cara dia sih, lebih ke cara dia sih yang nyakitin aku sampai sekarang gitu. Nggak mungkin. Mungkin orang lain bisa memaafkan guys, kita bisa memaafkan, tapi untuk melihat orang itu bahagia atau untuk mendengar suaranya, untuk pokoknya all of about human yang nyakitin kalian itu kayaknya gak bakalan bisa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun said, boleh kok maafin, tapi tolong deh buang pandangan gitu loh. Aku nggak suka, aku nggak sudi. Boleh kok, boleh banget teman-teman, boleh banget malah. Yang terpenting aku ikutin saran orang yang sayang sama aku, yang percaya kalau aku tuh bisa jadi orang baik. Aku perbaiki diri aku nggak pernah tuh mau urus hidup orang. Mau mereka bahagia silahkan, aku ikut bahagia. Mau mereka sengsara, mohon maaf, aku nggak bisa bantu, karena untuk bantu diri sendiri itu pun sulit banget. Dan aku bersyukur, aku tetap bersyukur karena orang tuaku itu baik banget, masih kayak bantuin aku buat ngurusin anak-anak aku, walaupun aku serba salah guys. Aku serba salah. Aku nggak pernah minta bantuan. Aku sulit minta bantuan ke orang. Cuman satu, jangan halangi aku buat kejar mimpi-mimpi aku yang begitu besar. Aku mohon. Aku aku mikir guys, aku kadang di posisi saat ini gitu, aku mikir kayak orang ini ceramah ya, kok enak banget gitu. Udah di jalan yang bener, dapat duit gitu. Terus aku mikir kayak jadi guru enak banget. Aku berdoa gitu guys, aku pengen banget di lingkungan yang baik. Aku capek, aku gak ada kerjaan. Oke, kenapa aku kayak gini guys? Kenapa aku nggak mau nerima apa yang eh, sekarang gitu, kayak kayak bahasa wayah saya tuh ya, jeme-jeme gitu ya, jeme-jeme aja hidup. Tapi aku tuh gini loh guys, bingung gitu loh. Ini rumah kan ya besar, menurut aku rumahnya itu besar ya, dapurnya itu memang sederhana, dapurnya tuh duduk gitu lah guys, duduk berdiri. Kenapa sih nggak dibersihin?
terus dipakai dapur itu gitu, dipasangin lampu dapur itu, bayar pulsa listrik aku bantuin guys. Aku capek pas aku curhat ya, aku cuman bisa curhat kayak dulu, tapi kan aku hapus akun aku ya, aku juga blokirin keluarga gitu karena aku nggak mau tahu. Aku nggak pernah nggak bersyukur, aku selalu bersyukur. Dan kalau orang ini pun yang ngutang ke aku itu minta keikhlasan ke aku, misalkan dia kesini baik-baik gitu ya, Mbak Indah gitu, aku minta maaf ya, aku nggak bisa nih bayar uang kamu, aku nggak mau, aku nggak mampu gitu. Nggak mau, oke, nggak apa-apa, aku jelasin guys. Tapi cara dia yang selalu nyakitin aku, kan masih ada orang yang lebih bisa guys. Kita nanya dong, kenapa sih kok hidup aku kayak gini banget, kok aku pulang ya bapak aku itu kok marah-marah terus, aku nggak pernah bisa ngobrol gitu, aku pengen bangun rumah ini tuh yang bagus, aku nggak pernah bisa dikasih arahan yang baik, dikasih omongan yang baik. Bahkan I was forget about all of yang dia tuh kayak ngelakuin apapun ke aku, pukul aku dulu, aku udah lupa, aku udah lupa banget. Kalian tahu, aku masih inget banget pas aku duduk di teras itu, terus aku jelasin kayak aku mau bilang, ya itu kan uang aku gitu semuanya. Itu menurut aku sedikit banget loh guys uang itu, dibandingkan kesehatan kita bisa cari uang yang lebih dari itu. Itu menurut aku sedikit banget angkanya, uang itu. Aku cuma pengen gak diganggu hidup aku. Aku pernah kerja di laundry di eh di mana itu, di eh taruh loh, aku ngeblank, di Ladang Peduri guys. Orang itu ke situ gitu loh, nakut-nakutin aku capek banget, aku capek banget. Tapi ada namanya salah satu ustadz dari sini, aku nggak bisa sebut namanya, dia mungkin dia nggak mau disebut namanya, nanti dia disakitin sama orang-orang yang benci sama aku. Dia selalu bantuin aku dimanapun aku berada, dia selalu ada. Dia tuh lewat terus senyum gitu, kayak dia bilang, tak sabar ya, aku di sini buat kamu gitu, aku di sini buat kamu. Terus kalau lihat dia tuh kayak mungkin yang dipakai nyantet itu kan berupa jin gitu ya, jin-jin yang ada dalam tubuh aku tuh kayak keluar gitu, ngelihat wajah ustadz itu aja guys. Aku bersyukur ada aja yang bantuin aku. Terus mungkin kamu dipengen itu berhenti dari sini gitu, dia bilang. Oke guys, aku berhenti, tapi aku punya bos itu yang baik banget ke aku. Dia tuh udah nganggep aku tuh ya jadi anak dia sendiri, bahkan dia tuh jodohin aku sama anaknya dia yang paling kecil. Anak dia, aku nggak mau sebut namanya ya guys. Terus itu PNS tuh loh, PNS muda banget. Karena aku bilang, pak, aku lo pengen banget, aku pengen banget hidup aku tuh berarti gitu, aku pengen jadi ini, aku pengen lulusin kuliah aku. Dia dukung aku guys, sampai dia ketemu sama orang tua aku. Tapi setelah orang itu datang, penyakit aku tuh kayak kambuh gitu loh. Aku tuh kayak ngelihat sosok yang aneh, kayak berupa pocong, makhluk halus yang gak aku lihat. Itu aku lihat. Bentar, audionya kayaknya terganggu karena hujan di sini guys ya. Setiap orang itu ada gitu, aku selalu sakit gitu loh. Dan aku sadar akan hal itu. Karena udah berapa kali anjir.
Setelah itu kerja kedua nih di lesehan pasca aku itu udah di klub security, karena kan nggak ada duit pakai makan, beli bensin dan lain-lain gitu loh guys, pakai beli softtek nggak ada, sabun nggak ada, odol nggak ada. Oke lah, aku kerja aja di lesehan. Waktu itu aku nggak ada motor, aku suruh nih kakak Misan buat anterin. Aku bayar, aku cuma bawa duit itu 15.000, aku bayar 15.000. Punya duit 10.000, aku kasih 10.000. Punya duit 20.000, aku kasih 20.000. Kalian tahu, orang yang ngutangin itu ngikutin aku sampai sana juga, padahal aku tuh nggak pernah nagih hutang itu gitu loh. Sampai kapan hidup aku tuh terus dibayang-bayang kamu yang gak mampu bayar hutang kamu. Itu zalik, semoga aku itu mampu bayar hutang aku. Kalau aku ngutang anak-anak aku, cucu-cucu aku, ya aku gak mau itu. Dia ikutin aku karena aku tahu dia tuh pakai cadar, makanya aku benci banget lihat orang bercadar. Gak semua sih ya, tertentu gitu. Aku benci banget. Aku benci, aku muak, aku benci, aku muak, aku muak, aku muak, fucking. Dia ikutin aku sampai sana. Aku udah ilasin loh, aku nggak nagih, aku nggak pernah nagih. Hak aku tuh aku nggak pernah nagih. Sumpel aja itu duit yang sedikit itu pakai kenyangin perut kamu gitu loh, nggak usah ikutin aku. Kalau kamu larang aku di sosial media, nggak bakalan. Aku bakal tetap di sosial media. Hak aku dong. Nggak itu aja. Sampai detik ini aku nggak pernah nagih. Tapi dia tetap pakai akun fake Facebook buat nyari aku. Aku ingetin ke kamu ya, yang sering nyantet orang, masih banyak orang yang lebih bisa daripada kamu gitu. Kalau nggak mau mati dalam keadaan yang nggak baik, mending perbaikin diri kayak aku. Aku tuh manusia penuh dosa. Aku tuh manusia, tapi masa aku sebutin kesalahan-kesalahan aku? Nggak mungkin. Aku manusia penuh dosa, aku perbaiki diri. Aku pengen jadi guru, aku perbaiki diri. Aku pengen jadi security yang baik, aku perbaikin diri. Aku perbaiki diri guys. Untuk sekarang aku nggak butuh siapa-siapa, nggak. Aku nggak butuh guys. Kalau buat nyakitin hati aku nggak butuh. Aku coba butuh aku tenang, aku baik. Aku nggak butuh dihargai juga, nggak, aku nggak butuh. Aku cuma butuh aku tuh tenang, aku baik, aku sehat. Keluarga aku yang kecil ini, karena aku anak sendiri dan aku nggak punya saudara. Keluarga aku yang kecil ini jangan pernah berantem lagi. Akur-akur. Aku bisa biayain anak aku buat nabung. Aku sih nggak apa-apa, berapa kali aku harus bilang ya, aku sih nggak apa-apa kalian tuh nggak bayar hutang, tapi jangan ganggu hidup aku. Jangan ganggu hidup aku. Kalau kalian pengen sama kayak aku, ya mencobalah bermimpi dengan apa yang aku impikan. Aku nggak ngebangga-banggain diri aku nggak pernah ngebangga-banggain diri aku, nggak pernah. Itu karena orang yang sayang sama aku, orang yang baik-baik yang sayang sama aku, yang mau rangkul aku bersyukur. Aku bukan orang hebat, enggak. Aku bukan orang hebat, enggak sama sekali. Tapi masa ada orang yang baik yang mau rangkul aku. Oke Indah, sini, kamu mau kerjain Indah. Kamu kasihan banget. Dan kalaupun aku kalau udah sukses ya, kalau ada orang yang kayak aku masih terlunta-lunta cari kepian kebaikan, cari makan aja sulit, pengen kebahagiaan anak, nggak pengen dapat imam yang baik, aku bakal bantu. Oh ya sayang, sini, kamu kenapa, ada apa nak? Mungkin aku bakal bantu orang yang kayak gitu juga guys. Oke, kita nggak bisa paksain ini ke semua hati orang untuk menerima apa yang aku sampaikan, karena ini udah 9 minutes, mau 30 menit aku curhat guys.
Karena hati kita beda-beda. Hati orangnya itu berbeda, teman-teman. Ada yang lembut, keras, hitam, pekat, putih. Hati orang beda-beda. Mungkin konten aku nggak bisa diterima sama orang yang hatinya keras-keras itu. Orang yang punya hutang terus nggak mau bayar. Karena ini tuh bukan orang yang mau bayar, guys. Kalau orang yang mau bayar tuh dia baik-baik caranya. Datang, aku tuh nggak bisa, aku belum bisa, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, pasti aku bilang kayak gitu. Terus kalau mereka larang aku buat konten, aku saranin ke mereka coba buat konten seperti aku dan ngebahas tentang keburukan aku. Cobalah, coba aja, coba aja. Coba buat satu konten aja yang sama kayak aku dan ngejelekin aku. Silahkan, kalian bebas. Bebas. Aku nggak pernah sebut nama, aku nggak pernah take apapun sekolahan, aku nggak pernah take sekolahan, instansi PT, semuanya aku nggak pernah sebut. Aku nggak ngerugiin usaha kalian, aku nggak pernah mau tahu tentang kehidupan jelek kalian itu. Aku nggak pernah mau masuk di keluarga kalian yang munafik itu. Aku nggak pernah mau. No 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 no. Nggak pernah aku mau ngurusin kehidupan orang lain. No. Itu aja guys ya. Aku mau rapiin kamar aku, dan aku mau tidur, istirahat lebih pagi dan lebih lama. Thank you for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe. Don't forget to share this my video. If you like, you can subscribe, and if you don't like, skip.